mengaktifkan mikrofon dan dapat mengaktifkan setelah mendapat dipersilakan oleh moderator. Seluruh peserta dimohon untuk tetap menjaga ketertiban saat acara berlangsung, dan saat sedang materi berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box dengan format nama dan pertanyaan, atau dapat bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Peserta kami mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah di-share dalam link chat box. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah bersama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadidya. Kepadanya kami persilakan. Tes bisa dengar saya kah? Dapat, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tentunya bagi kita semua. Yang saya hormati tentunya di sini ada, saya lihat tadi di Zoom room ini ya, itu ada Ketua SAU, juga mungkin dengan beberapa anggota. Hadir juga barangkali di sini ada Ketua DGB dan para anggota Dewan Guru Besar. Yang saya hormati pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dari berbagai fakultas. Yang saya hormati Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia. Dan tentunya Bapak pembicara, Bapak Anjar itu dari Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Juga pembicara berikutnya Bapak Samsul Hidayat dari Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara BKN. Itu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara sosialisasi virtual penyusunan SKP, sasaran kinerja pegawai untuk tahun 2021. Dan acara ini tidak hanya untuk dosen, jadi untuk dosen adalah pada siang hari ini dan besok untuk tenaga pendidik tetap PNS maupun non-PNS. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa SKP ini adalah alat untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Sehingga setiap PNS itu melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat dinilai prestasinya dan perilakunya secara adil. Itu SKP. Jadi berdasarkan pasal 8 PP 30 2019, setiap PNS wajib menyusun SKP. Sehingga SKP ini sangat vital ya, dalam urusan kepegawaian. Nah, untuk itu sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pencerahan dan tentunya juga barangkali ada perubahan-perubahan peraturan tentang SKP. Sehingga perlu penyamaan persepsi. Kita tahu bahwa SKP juga sebagai alat untuk nanti penilaian kinerja dan seterusnya, ya sangat penting sekali buat kita semua sebagai PNS maupun ASN. Kita berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, Bapak Ibu dosen ya dapat tercerahkan ya, sehingga nanti di dalam perencanaan pengisian atau pembuatan SKP ini mencapai sasaran yang kita harapkan bersama. Mungkin demikian, tidak berpanjang lebar ya.
selamat mengikuti sosialisasi SKP 2021. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen untuk mengikuti acara ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Haidar, silakan. Terima kasih Prof. Dedi. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdillah Ahsan SE MSE. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Prof. Dedi. Yang saya hormati para guru besar. Yang saya hormati para pimpinan fakultas maupun pimpinan unit. Yang saya hormati narasumber dari Kementerian Kemendikbud. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Bagi Tuhan yang Maha Penyayang, kita masih diberikan kesehatan hingga pada siang ini kita bisa berkumpul di sini. Yang saya banggakan, Bapak, Ibu, para dosen di Universitas Indonesia. Semoga semuanya sehat ya di masa pandemi ini dan tetap semangat melakukan tridharma. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara ini kita akan mendengarkan atau menyimak sosialisasi mengenai penyusunan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Di Direktorat Sumber Daya Manusia di Pusat Administrasi Universitas itu adalah sebagai pihak yang mengelola pelaporan SKP ke tingkat pusat. Dan kami juga menganalisis data di SKP sebagai bahan evaluasi dalam proses kepegawaian di universitas. Di samping itu, DSDM akan terus melakukan pendampingan ya, kepada semua pihak, ya, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun jabatan fungsional tertentu dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami siap bekerja sama dengan para pihak untuk memastikan bahwa penyusunan SKP ini tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kami mohon kerjasamanya ya. Kemudian dari pihak prodi, departemen, fakultas, ya, dan pihak-pihak lainnya untuk memastikan bahwa proses penyusunan jalan. Ini kita memiliki evaluasi SKP tahun 2021 untuk semester pertama. Jadi SKP itu sebanyak 62%. Jadi masih rendah ya. Kita baru melaporkan SKP 62%. Sehingga kami perlu kerjasama para dosen ya, untuk menyempatkan untuk menyusun SKP ya, dan menyusunnya dengan baik, karena nanti kalau tidak nanti ada beberapa konsekuensi kepegawaian ya. Jadi kami mohon kerjasamanya, dan ini juga persentasenya kan baru 62%. Tentu saja pihak kementerian akan membandingkan dengan universitas-universitas lainnya yang mungkin tingkat pelaporannya lebih baik ya. Sehingga saya mohon bantuan para dosen, para administrator, para pimpinan fakultas untuk mendorong ya, dosennya mengisi SKP. Ya. Kemudian nanti ke depan pihak DSDM akan menyusun sistem informasi
ya, yang bisa memudahkan semua pegawai untuk melakukan pengisian dan penilaian SKP. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai laporan kepada Prof. Dedi dan kepada para dosen yang ada di sini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti sosialisasi dan nanti pada saatnya mengisi SKP sesuai dengan arahan pada sosialisasi ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah. Mohon izin Prof. Dedi, Pak Abdillah, sebelum kita masuk ke acara materi, mohon izin kita dapat foto bersama terlebih dahulu. Pada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera dan bisa mengaktifkan kamera, mohon untuk dapat mengaktifkan kamera. Untuk sesi foto bersama, saya mohon bantuan dari admin Mas Ridwan. Saya persilakan Mas Ridwan. Ya, Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya. Di sini ada 19 slide ya, Bapak Ibu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Slide yang ke-7, 1, 2, 3. Slide yang ke-8, 1, 2, 3. Slide yang ke-9, 1, 2, 3. Maaf Bapak Ibu dari mulai ya. 1, 2, 3. Slide yang ke-10, 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Mas Haidar. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih Bapak Ibu. Acara kita lanjutkan dengan materi. Untuk materi akan diisi oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Samsul Hidayat dari BKN. Beliau adalah analisis kepegawaian media pada Direktorat Kinerja ASN BKN. Dan yang kedua akan diisi oleh Bapak Hanjar dari Dikbud. Dan acara materi akan langsung dipandu oleh moderator Bapak Agus Anang Eskom MTI, Kepala Seksi Administrasi dan Disiplin Pegawai. Kepada yang terhormat Bapak Agus Anang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Haidar. Yang kami hormati para pimpinan UI, kemudian para dosen dan para pembicara dari narasumber baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari BKN. Mohon izin Bapak Ibu, nanti pada kesempatan ini kami memandu kegiatan ini. Nanti mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum nanti kami mulai, mengapa kegiatan ini kami lakukan? Karena terjadi perubahan peraturan. Jadi dulu peraturan pembuatan SKP itu pada PP 46 tahun 2011. Nah sekarang tahun 2019 telah terbit peraturan baru, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang bagaimana menyusun SKP versi baru. Dan kemudian di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa peraturan tersebut berlaku 2 tahun kemudian. Maka tepat pada saat ini SKP untuk periode kedua, makanya tahun ini 2021 itu ada 2 jenis SKP. SKP Januari sampai Juni menggunakan PP yang lama dengan metode yang selama ini kita lakukan. Kemudian SKP untuk bulan Juli sampai Desember itu menggunakan format baru. Jadi kita ada perubahan ini tentu saja memerlukan penjelasan yang matang dari pihak kementerian, dari BKN agar penyusunan SKP dengan bentuk baru ini bisa kita pahami dengan baik sehingga penyusunan itu sesuai dengan ketentuan yang baru.
Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu. Kami berharap karena memang penyusunan SKP ini cukup berbeda sekali dengan cara yang pernah biasa dilakukan. Kalau dahulu SKP biasanya disusun dengan uraian tugas, kalau sekarang menggunakan metode cascading, yaitu perjanjian kerja dari JPT atau pimpinan tinggi yang kemudian diturunkan sampai ke level terbawah. Oleh karena itu nanti mohon berkenan dari narasumber untuk menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga kita dapat memahami makna dari peraturan tersebut dan secara teknis kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk membuat SKP yang sesuai. Baik, kami mohon Pak Samsul sebagai narasumber yang pertama untuk berkenan memberikan pencerahan tentang sosialisasi PP SKP ini 30 tahun 2019. Kepada Pak Samsul kami serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati para pejabat, para pimpinan di Universitas Indonesia, dan narasumber dari Kemendikbud, Pak Anjar. Terima kasih atas kesempatan itu diberikan sharing dengan Bapak Ibu pada siang hari ini tentang penyusunan SKP yang baru, berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021. Jadi kira-kira izin Pak Moderator, saya sampai jam berapa ini dikasih waktu? Bisa sampai 40 menit Pak, sementara. 40 menit ya, oke. Baik, pada bulan April tahun 2021 kemarin terbit Permenpan 8 tentang Sistem Manajemen Kinerja yang merupakan juknis dari PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Jadi dengan keluarnya juknis tersebut, maka pada tahun ini kita wajib menyusun SKP dengan dua periode. Periode pertama yaitu 1 Januari sampai 30 Juni, periode kedua 1 Juli sampai 31 Desember. Untuk yang pertama itu tentunya kita sudah terbiasa menyusunnya, yaitu sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan itu, hanya saja perlu dilakukan penyesuaian menjadi 6 bulan. Jadi, tadinya kita targetkan 12 bulan menjadi 6 bulan. Nah, kemudian tentunya ada perubahan atau konversi. Jadi SKP yang lama dan SKP yang baru ini memiliki skala yang berbeda. Jadi skala baik pada SKP yang lama itu 76 kan. Nah, SKP yang baru itu 90. Jadi ada beberapa konversi yang perlu kita lakukan. Nanti bisa kita jelaskan secara lebih detail. Mungkin saya mau share screen dulu. Jadi untuk Sistem Manajemen Kinerja atau Permenpan 8 ini berbeda sekali dengan SKP yang sebelumnya. Yaitu kalau dahulu SKP sebelumnya adalah sistemnya dibuka dan ditutup ya. Jadi Januari dibuka, tanda tangani, terus kita tutup, kita buka lagi bulan Desember untuk mengukur capaian. Berbeda dengan SKP yang saat ini, yang mana kita tidak lagi buka dan tutup, tapi habis dibuka, dimonitor, terus dinilai dan diberikan tindak lanjut. Jadi sebagai contoh, misalnya orang memiliki target 1.200 KTP pada bulan Januari. Ini kalau dulu ditutup aja, nanti tinggal ukur di akhir tahun capaiannya berapa. Sekarang tidak. Jadi Januari 1.200, maka Februari dicek progresnya. Kemudian baru dihitung perbandingan dan realisasi. Terus dikategorikan apakah capaiannya itu sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi.
Nah, terus kemudian ada beberapa pilar penting dalam sistem manajemen kinerja ini. Yang pertama adalah pilar cascading, turun dari atas ke bawah. Semua pekerjaan itu harus diturunkan dari organisasi. Jadi tidak boleh pekerjaan itu tidak terkait dengan organisasi. Walaupun selama ini menurut saya juga pasti terkait, tidak mungkin tidak terkait. Cuma di sistem manajemen kinerja ini lebih dipetakan keterkaitannya di mana, arahnya kemana. Jadi kinerja dilakukan PNS itu harus terhubung dengan kinerja organisasi. Pilar berikutnya adalah terkait dengan hasil. Jadi kalau SKP yang dahulu itu berbasis pada aktivitas, berbasis pada kegiatan, berbasis pada proses, yang sekarang berbasis pada hasil. Nah, sehingga dilakukan terjadinya perubahan nama dari sasaran kerja pegawai menjadi sasaran kinerja pegawai. Jadi kalau dulu PP 46 itu bunyinya menyusun laporan bulanan, sekarang menjadi laporan bulanan terselesaikan secara lengkap tepat waktu. Nah, kalau dulu memeriksa mesin kendaraan, mengisi air radiator, memperbaiki kerusakan kecil, sekarang menjadi mobil dinas siap dipakai, tidak ada komplain dari pengguna mobil dinas. Jadi sudah hasil. Kalau ini membersihkan toilet, membersihkan wastafel, membersihkan lantai, hasilnya adalah toilet yang rapi, bersih, dan wangi, dan siap dipakai. Itu sasaran kinerja pegawai. Jadi beberapa hal yang selama ini kita lakukan, kita rubah. Jadi misalnya data kinerja pegawai di kecamatan terinput dalam aplikasi secara cepat. Yang sekarang, kalau dulu mungkin menginput data, mengetik data, mengupdate data, ini menjadi hasil seperti itu. Nah, kemudian dalam menyusun SKP tadi ada konsep namanya konsep cascading kan, dari atas ke bawah. Jadi di sini adalah ada dua level. Yang pertama level kinerja organisasi, yang kedua level jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Karena tadi menurut rundown yang hari ini adalah dosen, maka di sini dosen ada di sini ya, posisi di jabatan fungsional, di mana dia akan memberi kontribusi kepada target-target organisasi yang dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi, oleh rektor, oleh dekan, di mana dia nanti mengintervensi di mana. Jadi di sini ada rencana dalam menyusun SKP ada dua jenis, yaitu kinerja organisasi dan kinerja individu. Untuk kinerja organisasi itu diambil dari perjanjian kinerja dari jabatan pimpinan tingginya, dari rektornya, dari dekannya. Jadi setiap rektor, setiap dekan pasti memiliki perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja itulah nanti diturunkan pada orang-orang yang ada di bawahnya. Yang satu bisa jadi jabatan administrasi, mungkin TU atau kepala lab atau apa, jabatan administrasi ini, dan jabatan fungsional bisa jadi dosen atau fungsional lainnya. Tapi semua orang-orang yang ada di dalam organisasi itu harus mengintervensi atau mendukung capaian-capaian dari jabatan pimpinan tinggi. Sementara proses penyusunan SKP-nya itu ada satu rencana, review, dan penetapan. Namun yang kita pakai adalah penetapan. Jadi ini adalah proses. Semua kita pakai, cuma yang kita gunakan untuk menggunakan adalah penetapan. Penetapan SKP PPT dan penetapan SKP CA dan seperti itu ya. Sedangkan fase rencana ini ya kita rencana kayak kita dulu buat SKP, kita langsung kita diskusi dengan bawahan, kita diskusi dengan atasan, dengan rekan untuk membagi pekerjaan tersebut. Kemudian direview, disesuaikan dengan ekspektasi atasan, lalu ditetapkan seperti itu. Nah, terus kemudian ada langkah namanya matriks peran dan hasil, yang memetakan pembagiannya tadi. Ini yang kita pelajari dalam menyusun SKP atau perencanaan kinerja. Saya coba bahas satu-satu. Jadi di sini untuk menyusun kinerja utama, ini yang pertama ya. Tentunya SKP seperti ini, rencana kinerja, IKIT, dan target.
JPT ya, rektor ya, dekan ya. Ini PK perjanjian kerja dipindah saja ke sini. Kita pindah. Terus kita tambahkan rencana aksi atau inisiatif strategis. Rencana aksi itu adalah rencana-rencana yang bersumber dari keinginan JPT-nya untuk mempercepat pencapaian kinerja. Dan selanjutnya adalah direktif. Direktif itu perintah. Perintah yang tidak ada di perjanjian kerja tapi diperintahkan oleh atasan. Dulu kita mengenal namanya tugas tambahan. Tugas tambahan itu kalau dulu karena SKP kita tutup dibuka Januari, ditutup lagi, dibuka lagi di bulan Desember, maka setiap pekerjaan yang muncul di luar tahun tersebut dianggap tugas tambahan. Padahal saat ini karena SKP-nya boleh ditambahkan di tengah tahun atau di sepertiga tahun atau 2/3 tahun, maka tugas tambahan kita harus lihat dulu apakah tugas tambahan itu terkait dengan kinerja organisasi. Kalau dia terkait dengan kinerja organisasi, maka tugas tambahan tersebut disebut direktif atau perintah. Tapi kalau tugas tambahan tersebut tidak terkait, itu disebut kinerja tambahan. Misalnya menjadi ketua tim gugus COVID. Kalau ini yang dijadikan ketua tim itu adalah para dosen fakultas teknik, gitu ya, jadi ketua tim gugus COVID, maka itu masuk kinerja tambahan. Tapi kalau yang dijadikan ini adalah seorang kepala puskesmas misalnya atau kepala direktur rumah sakit ya, menjadi tim gugus COVID itu ya kinerja utama. Jadi caranya begitu. Baik, sesudah kita buat rencana, baru kita review. Apa yang direview? Yang direview itu adalah sumber rencananya. Jadi misalnya kenapa sih kita berencana ini? Kenapa sih targetnya sekian? Misalnya mentargetkan jumlah lulusan dengan IPK cum laude, dengan lulus IPK cum laude. 80% lulusan misalnya begitu. Nah, itu dasarnya apa? Nah, kita itu yang direview. Oh, dasarnya tahun kemarin. Oh, dasarnya beberapa tahun ini memang segituan. Nah, ya silakan aja. Yang penting di saat review itu untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sudah smart, sudah spesifik, measurable, achievable, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk memastikan. Dan yang terpenting, sesudah kita review ini, kita tetapkan. Nah, SKP-nya jabatan pimpinan tinggi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, cuma ada rencana kinerja, indikator kinerja individu, dan target. Jadi, seperti ini. Nah, dari sini, nanti dibagi ke jabatan administrasi dan fungsional yang ada dari target. Jadi dari rencana kinerjanya JPT, rencana 1, rencana 2, rencana 3 kita bagi. Ini bisa jadi menjadi tim 1, tim 2, tim 3. Seperti itu. Jadi kita bagi, ini yang disebut pembagian materi dan peran dan hasil. Nah, kita bisa menggunakan strategi direct dan non-direct untuk membagi peran hasil seperti itu. Contoh sederhana apa yang membedakan direct dan non-direct. Misalnya satu dosen satu dosen wali menangani 10 mahasiswa gitu ya. Ada 2 dosen wali, 20 mahasiswa. Nah, itu direct langsung. Jadi pembagiannya secara langsung. Bagaimana pembagian yang non-direct? Pembagian non-direct misalnya nilai skripsi dari nilai skripsi dari peserta bimbingan gitu ya. Gitu misalnya gitu. Nah, itu non-direct. Kenapa? Biasanya dosennya ada dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, itu 2 dosen itu bekerja sama. Nah, itu disebut non-direct. Jadi capaian dari outputnya itu ditanggung oleh lebih dari 1 orang dan ditanggung bersama. Ketika itu ditanggung sendiri-sendiri, maka itu disebut direct atau langsung. Jadi intinya kalau tim itu non-direct, kalau non-tim atau itu disebut direct. Itu gampangannya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh kalau direct cascading secara langsung seperti ini. Jadi misalnya rencana kinerjanya adalah terwujudnya pelayanan prima pada Dispenduk. Nah,
dia memiliki target menerbitkan 900 KTP untuk 3 kecamatan. Ketika dibagi menjadi 3, kasih 1, kasih 2, kasih 3, masing-masing 300, maka ini disebut direct langsung. Dengan asumsi bahwa langkah ke-1 sampai langkah ke-4 bisa dilakukan semua oleh tim ini. Nah, bagaimana kalau non-direct? Kalau non-direct itu sama-sama target 900 di 3 kecamatan, ini semua dikasih 900. Ini bagian usul cek verifikasi usulan, yang ini adalah bagian input data, yang ini bagian penerbitan kan gitu. Nah, ini disebut non-direct. Jadi kalau non-direct itu adalah tim, ada kurang dari salah satu berpengaruh pada yang lainnya. Verifikasi salah, inputnya ikut salah, penerbitan ikut salah. Verifikasi benar, inputnya salah, penerbitan juga salah. Verifikasi input sudah benar, tinggal penerbitan lama, mereka juga kena. Nah, itu disebut non-direct. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian untuk pembagiannya itu nanti dari intermediate outcome, dari rencana kinerja atasan itu dibagi ke beberapa matrik, beberapa kelompok atau tim kerja, tim 1, tim 2, tim 3 dengan anggota-anggotanya. Dan ini menjadi dasar penyusunan SKP. Artinya SKP itu sekarang tidak seperti dulu di mana orang membuat SKP sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan pengalamannya sendiri-sendiri. Si A membuat sendiri, si B membuat sendiri, si C membuat sendiri, dan seterusnya. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu karena SKP berdasarkan kinerja atasan. Jadi atasannya harus buat dulu, rektornya harus buat dulu, dekannya harus buat dulu. Baru orang-orang di bawahnya bisa mendukung apa yang mereka targetkan. Dan ditambahkan aspek indikator. Jadi aspek indikator kalau dulu di PP 46 itu ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Dan dapat disertai biaya. Yang wajib adalah kuantitas, kualitas, dan waktu. Sedangkan di Permen 48 yang wajib adalah kuantitas saja. Atau bisa juga kuantitas digabungkan dengan kualitas maupun waktu. Kalau memang memungkinkan, boleh saja. Jadi indikatornya sifatnya adalah kualitatif ya. Sifatnya adalah bagaimana membuat produk atau layanan itu memiliki nilai, memiliki manfaat, memiliki guna. Dengan aspek tadi sebagai alat untuk menimbulkan guna tersebut. Kemudian baru target. Jadi seperti ini rencana SKP jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya lah, kalau dosen gimana nih kalau dosen? Nah, dosen itu kan memiliki tridharma perguruan tinggi. Jadi sebenarnya ini sama sekali tidak mengubah apa yang dilakukan oleh dosen. Karena konsep yang dilakukan dosen dengan bentuk tridharma perguruan tinggi itu pasti mengintervensi rencana kinerja dari JPT yang ada. Rencana kinerja yang mana itu yang akan diintervensi, itu yang perlu nanti kita diskusikan. Jadi misalnya di UPI kita lihat rektornya itu rencana kinerja seperti apa. Nah, di situ nanti dosen itu nyambungnya kemana. Seperti itu saja sih, nggak ada perubahan yang signifikan. Kemudian sebelum ditetapkan sebagai SKP, kita review dulu. Jadi kita review dulu keselarasan kinerjanya, kuantitasnya tadi, terus rentang kendali. Nah, rentang kendali ini ada 3, yaitu kendali tinggi, kendali sedang, kendali rendah. Nah, kendali rendah itu tidak diperlukan perhatian yang detail terhadap pekerjaannya, tapi pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan sendirinya, itu disebut kendali rendah. Ada juga yang disebut kendali tinggi, di mana pekerjaan tersebut membutuhkan perhatian, harus dilihat terus-menerus, itu kendali tinggi. Terus pembagiannya tadi direct dan non-direct cascading ini, jadi ini direview.
namanya sebelum ditetapkan. Sudah ini baru ditetapkan SKP-nya seperti ini SKP-nya ya. Jadi ini SKP untuk JA dan JF. Jadi di sini ada rencana kinerja atasan yang diintervensi. Di sini ada rencana kinerja. Di sini ada aspek kuantitas, kualitas waktu. Indikator kinerja individu. Di sini ada tingkat kesuksesan fitur aplikasi dengan kesesuaian fitur aplikasi dengan NSWK. Nah, targetnya tidak harus mutlak 90%, 120%. Enggak. Jadi boleh range 8 sampai 10, 80 sampai 90, 1 sampai 2 hari. Jadi ini targetnya cukup kualitatif. Enggak harus kuantitatif. Terus begitu juga dengan aspeknya boleh kualitas, kuantitas, waktu. Kuantitas, waktu. Kualitas, kuantitas. Atau kuantitas, kuantitas juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kunci dari aspek ini untuk memetakan atau menampakkan gunanya dari rencana kinerja ini apa sih, hasilnya apa, dan gunanya apa. Seperti itu. Kemudian untuk apa yang membedakan JA dan JF? Untuk JA itu sudah selesai sampai sini. Sedangkan untuk JF, jabatan fungsional, itu ada namanya lampiran keterkaitan dengan butir angka kredit. Jadi di sini ada verifikasi kegiatan. Kalau ini kan diturunkan cascading dari organisasi ke individu. Otomatis pekerjaan-pekerjaan yang dari kita di cascade dari organisasi itu sifatnya pasti generik. Sedangkan yang dilakukan oleh individu itu sifatnya spesifik, kan seperti itu. Sehingga perlu adanya keterkaitan. Nah, keterkaitan itu berdasarkan substansi, bukan berdasarkan kata. Kenapa? Kalau kita ngecek kata-kata di di penilaian angka kredit, di butir angka kredit, ya mungkin tidak ada yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita lihat tematiknya, kita lihat keterkaitannya, itu masih bisa. Jadi yang perlu kita garis bawahi untuk keterkaitan rencana kerja dengan butir angka kredit adalah seperti ini. Kalau dulu di PP 46 itu diawali dari butir angka kredit. Jadi semua diawali dari butir angka kredit. Terus masuk menjadi SKP. Kan seperti itu. Nah, sedangkan di PP 30 itu diawali dari JPT dulu. Setelah JPT menjadi SKP jabatan fungsional, baru dicari keterkaitannya. Sebagai contoh, ketika saya melakukan kajian terkait dengan implementasi sistem manajemen kinerja pada instansi dengan 2 jenis pegawai, PNS dan TNI. Kalau ini saya langsung kaji ya selesai ya nggak apa-apa, ya bisa aja. Tapi karena saya sebagai seorang jabatan fungsional, saya harus mencari angka kredit, maka saya melakukan beberapa tahapan untuk menjadikan pekerjaan tersebut bernilai angka kredit. Pertama, saya melakukan kajian permasalahan, bisa ditemukan angka kreditnya. Baru telah referensi, baru penerjemahan referensi jurnal seperti itu. Baru kajian permasalahan referensi sebagai rumusan global. Ini juga akhirnya dari satu pekerjaan itu bisa menghasilkan beberapa angka. Nah, di sini untuk produk atau hasil itu sifatnya memang umum. Jadi selalu ada input, proses, hasil. Input itu bisa bahan, kajian, referensi. Proses bisa analisis, uji coba, uji publik, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika menjadi spesifik, kita kumpulkan beberapa angka kredit dari sesuatu yang sifatnya generik. Itu caranya seperti itu. Tapi hal ini kalau untuk dosen tidak terlalu sulit karena dosen sudah jelas apa yang dia lakukan, angka kreditnya berapa. Tridharma perguruan tinggi itu sudah ada. Jadi pengabdian pada masyarakat, pelayanan mahasiswa ya, terus satunya lagi kontribusi terhadap keilmuan, itu semua sudah ada. Jadi itu tinggal mengkaitkan titik-titik itu ke dalam capaian dari organisasi di mana dia bekerja. Itu lebih mudah seperti itu. Jadi nggak terlalu sulit.
Baik, kira-kira itu untuk caranya menyusun rencana kinerja berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021. Saya mencoba, ini waktu saya masih ada ya, untuk nambah praktek sedikit. Ya, boleh Pak. Ya, saya mencoba menunjukkan sedikit praktek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar ya. Ini sampai jam berapa itu masuk? Oke. Kalau dulu kan, bukan dulu ya, sekarang. Jadi di sini ada perjanjian kinerja. Misalnya ini perjanjian kinerja. Ada sasaran kegiatan. Mungkin selama ini teman-teman dosen tidak pernah tahu apa itu perjanjian kinerja. Bukan tidak pernah tahu, mungkin ya karena tidak terkait lah pekerjaannya, tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan dia itu mendukung perjanjian kinerja dari dari rektornya atau dari dekannya. Ini sebagai pengenalan untuk teman-teman dosen, ini adalah perjanjian kinerja. Isinya sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Ini setiap rektor pasti punya, setiap dekan pasti punya. Ini tinggal kita rubah aja ke dalam SKP. Jadi dipindah saja. Ini kita pindah saja dalam SKP. Jadi ini menjadi rencana kinerja SKP. Jadi menjadi rencana kinerja atasan ya, JPT. Jadi ini menjadi SKP JPT. PK ini akan menjadi SKP JPT. Persis seperti itu. Kemudian dari sini nanti diturunkan semua. Nah, kalau saya lihat di sini yang nanti bisa turun ke dosen itu yang ini. Yang persentase lulusan ini, meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Nah, dia persentase S1, D4, D3 yang mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu. Terus kemudian menghabiskan di luar kampus. Nah, ini meningkatnya kualitas kurikulum pembelajaran ini bisa juga. Nah, nyambung di sini. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Nah, ini juga bisa. Dalam berkegiatan Tridharma. Nah, di sini ada tulisan Tridharma. Berarti nantinya rencana SKP-nya dosen dengan Tridharma sudah bisa nyambung ke sini. Seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini ya. Pelaksanaan perkuliahan misalnya ini. Rencana kinerja atasan langsungnya diintervensi. Ini mendukung yang ini tadi, pelaksanaan perkuliahan. Jadi ada salah satu di sini yang didukung. Kita bagi semester genap, sekian aspek, terus indikator, terus target berapa SKS. Jadi ini nanti bisa dipakai contoh untuk dosen. Ini semester ganjil, yang tadi semester genap. Gitu. Ini rencana kinerjanya. Jadi ini persentase lulusan S1, D4, D3 di luar kampus. Nah, dengan pekerjaan membina mahasiswa di bidang akademik. Nah, kuantitasnya apa, jumlah beban pembinaan. Ini persis ya, dengan Jadi sebenarnya tidak ada terlalu yang banyak berubah tentang dosen, hanya pekerjaan ini mengintervensi yang mana. Rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini aja yang perlu kita kuati di sini, dan ini yang perlu yang diminta oleh Permenpan 8. Pengabdian kepada masyarakat yang mana? Oh, ini yang Tridharma. Terus ini apa? Memberi latihan sebagai
narasumber kinerja dosen nasional, memberikan fasilitasi dan lain sebagainya. Terus kemudian selesai, ini ditetapkan jadi SKP. Nah, kira-kira seperti itu cara menyusun SKP-nya dosen. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan, hanya saja dari BKD yang dilakukan itu menyangkutnya kemana, seperti itu. Dan nanti mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan terkait bagaimana kalau dosen mempunyai tugas tambahan sebagai dekan dan lain sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita diskusikan sesudah paparan saya. Baik, kira-kira itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Beberapa pertanyaan sudah muncul, tapi kami simpan dulu. Nanti akan diberikan sesi untuk bertanya, baik dari chat ataupun langsung. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Hanjar dari Kementerian untuk menyampaikan bahan presentasinya untuk menambah hasanah tentang perubahan peraturan SKP sehingga para dosen di lingkungan Universitas Indonesia bisa memahami apa saja yang berubah dan kira-kira bagaimana tips agar pengelolaan SKP pada periode tahap 2 ini bisa diselesaikan tepat waktu. Kepada Pak Hanjar, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus tadi ya. Suara saya terdengar baik ya, Bapak Ibu? Baik Pak, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Pak Samsul yang saya hormati dari BKN, Bapak dan Ibu dosen di UI dan teman-teman di kepegawaian UI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ini tadi apa yang disampaikan Pak Samsul sebenarnya sudah cukup detail terkait dengan pelaksanaan dari PP 30 yang secara aturan dituangkan dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja gitu. Jadi tadi juga sudah sampai kepada memberikan contoh ya, untuk SKP di lingkungan perguruan tinggi ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan penilaian kinerja, bahwa penilaian SKP ini merupakan bagian awal di mana kita nanti akan melakukan penilaian di akhir terhadap hasil pekerjaan yang kita telah rencanakan di dalam SKP ini gitu. Bapak Ibu, mungkin saya hanya ingin menegaskan sedikit terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Samsul terkait sistem manajemen kinerja secara utuh. Mungkin kita dapat gambarkan dalam satu buah slide sederhana. Bapak dan Ibu, saya izin share aja sedikit. Ini nanti kita lebih banyak diskusi Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ya, bahwa proses penyusunan kinerja itu dilakukan secara cascading ya, dari mulai pimpinan atau sasaran strategis dari organisasi yang biasa tertuang di dalam Renstra Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar yang sebelah kiri ini Bapak dan Ibu, kita dari mulai Renstra ya, tadi Renstra itu yang nanti akan menjadi dasar kita dalam menuangkan SKP di masing-masing pegawai yang ada di dalam organisasi. Tentunya dimulai dari PK maupun RKT yang kemudian PK ini nanti akan dituangkan menjadi SKP-nya seorang CPT atau pimpinan Satker Mandiri, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bedanya dengan yang PP 46 terdahulu tadi disampaikan Pak Samsul juga, Bapak dan Ibu, di dalam proses penuangan SKP tidak lagi menggunakan butir-butir kegiatan seperti halnya dengan PP 46 ataupun uraian tugas jabatan ya untuk yang teman-teman pendik, tapi memperhatikan peran-peran yang diberikan yang melalui
tadi yang melalui proses cascading ya. Jadi dari Renstra ini PK masuk ke dalam SKP-nya JPT, kemudian dari SKP JPT nanti akan dilakukan proses dialog kinerja. Jadi itu juga yang membedakan dengan SKP terdahulu. Di sini harus ada proses dialog kinerja antara pimpinan dengan tim kerjanya Bapak dan Ibu ya. Kemudian hasil dialog ini nanti akan dituangkan dalam sebuah metrik ya, yang namanya metrik peran dan hasil. Ya, jadi metrik peran hasil nanti isinya adalah peran-peran dari setiap pegawai untuk mengintervensi rencana kinerja dari atasannya. Jadi, tadi juga disampaikan Pak Samsul. Jadi kalau dosen tentunya juga harus dapat menggambarkan nanti akan mengintervensi sasaran yang mana, rencana kinerja yang mana di dalam organisasi, khususnya di UI misalnya seperti itu. Nah, nanti dari masing-masing peran yang diberikan, yang dituangkan dalam metrik peran hasil ini, Bapak dan Ibu, itu peran-peran tadi yang akan menjadi SKP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, mungkin kalau dosen mungkin hampir sejenis ya, bentuk peran-perannya nanti untuk mengintervensi rencana kinerja daripada atasan. Kemudian peran-peran itu akan masuk ke dalam SKP ya. Kalau dalam hal ini sebetulnya semua akan mendapatkan peran, baik yang duduk di jabatan administrasi atau dalam jabatan fungsional dalam hal ini. Nah, sebetulnya kalau ketika melakukan proses pembagian peran dan hasil tadi, catatannya adalah perlu memperhatikan kompetensi dan kapasitas dari si pegawai. Jadi tidak asal membagi peran, tapi harus benar-benar memperhatikan kapasitas atau kompetensi dan tugas fungsi tentunya dari si pegawai itu sendiri. Nah, setelah itu baru dituangkan dalam SKP-nya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Samsul, Bapak dan Ibu. SKP ini kemudian nanti ada langkah baru juga, ya. Ini yang di PP 46 tidak ada, ya. Di PP 30 ini perlu dilakukan review tadi ya, review. Kemudian setelah direview, dipastikan bahwa peran-peran atau rencana kinerja yang dituangkan dalam SKP Bapak dan Ibu atau kita selaku PNS Bapak dan Ibu ya, itu betul-betul sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau dituangkan di dalam metrik peran hasil tadi. Nah, lalu Bapak dan Ibu, itu akan ditetapkan menjadi rencana kinerja kita. Dari rencana kinerja tersebut kita laksanakan ya. Kita laksanakan, kemudian nanti ada pemantauan, pembinaan, sampai kepada penilaian dan tindak lanjut ya. Ini nanti yang akan alurnya kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti antara kinerja individu Bapak dan Ibu itu akan betul-betul sejalan dengan kinerja organisasi. Jadi betul-betul tergambar ketika kinerja individu itu betul-betul baik, maka kinerja organisasi juga diharapkan akan betul-betul menjadi baik. Nah, ini gambaran secara utuh kira-kira manajemen kinerja yang diharapkan di dalam PP 30 yang dituangkan, yang kemudian diatur di dalam Permen-Pan RP nomor 8 tahun 2021. Bapak dan Ibu, terkait dengan kebijakan SKP untuk dosen sendiri, sebetulnya sama ya Bapak dan Ibu. Untuk dosen itu secara status adalah seorang PNS ya, yang memang punya kewajiban untuk menyusun atau membuat SKP atau melaksanakan penilaian kinerja ya sebagai seorang PNS. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sebagai seorang PNS tetap Bapak dan Ibu sesuai aturan kita harus membuat pada tahun ini, mulai tahun ini Bapak dan Ibu ya, mulai tahun ini di dalam tadi disampaikan Pak Samsul juga di periode Januari dan Juni itu kita masih diminta untuk membuat penilaian sesuai dengan PP 46, kemudian di periode Juli sampai dengan Desember, nanti kita semua akan diminta untuk membuat hasil penilaian kinerja sesuai dengan PP 30, yang kemudian nanti hasil periode 1 dan periode 2 akan digabungkan menjadi raport kita atau hasil penilaian kinerja seorang PNS sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 yang paling lambat disebutkan di sana pada akhir Februari 2022, jadi harus selesai. Nah, itu mungkin terkait dengan kebijakan yang harus kita laksanakan terkait dengan penerapan dari PP 30 tahun 2019 yang
kemudian diatur dalam Permendak tahun 2021. Mungkin itu sedikit tambahan Pak Agus terkait dengan implementasi dari kebijakan PP 30 tahun 2019, karena secara detail tadi sudah disampaikan bagaimana kita melakukan penyusunan SKP dengan PP 30 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul dan Pak Anjar yang sudah memberikan sekilas pandang kepada kita tentang bagaimana menyusun SKP versi baru PP 30 tahun 2019 yang kemudian secara juknis, bukan melalui Perka ya Pak, tapi melalui Permenpan yang cukup tebal ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin tadi Pak Samsul mohon perkenan nanti perlihatkan kembali tadi dokumen Excel-nya tadi Pak terkait dengan penyusunan SKP untuk dosen, karena tadi saya memperhatikan penyusunan rencana kerjanya tadi itu berdasarkan kalimat pencapaian atau kategori atau aktivitas ya Pak? Untuk rencana kerja itu Pak, itu kalimat yang digunakan untuk ininya berdasarkan rencana kerja itu berdasarkan pencapaian, kalimat aktivitas atau kalimat seperti apa Pak Samsul? Suaranya belum masuk. Suara Pak Samsul belum kedengaran Pak. Oke, baik. Harusnya rencana kinerja ini adalah menggunakan kalimat hasil. Form yang saya tampilkan ini masih belum sempurna, artinya ini masih bentuk formnya saja. Jadi ini belum kita cek realnya itu seperti apa. Harusnya kalimatnya itu kalimat hasil, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi bukan kalimat seperti ini mekanika ICP, ini bukan begitu, tapi kejadian yang sebenarnya. Jadi yang kita di sini ada ketepatan waktu pengajaran, ada metode pembelajaran pemecahan kasus ini. Nah, ini rencana kinerjanya seperti apa? Jadi ini kalimatnya bukan lagi kalimat seperti ini. Ini kan hanya ditarik dari BKD toh kalau ini. Ini hanya ditarik dari BKD. Jadi ini yang mungkin perlu kita kita terjemahkan ke dalam bahasa hasil. Tapi sebenarnya yang terpenting itu rencana kinerja ini mengintervensi yang mana gitu loh. Intervensi yang inilah. Ketika ini sudah terintervensi ya berarti sudah pas gitu. Nah, sedangkan rencana kinerja yang ini itu nanti mungkin bisa kita sesuaikan. Misalnya mekanisme kelas ICP 4 SKS ini kita kasih aja, kita kurung misalnya gini ya. Izin. Jadi kita jadikan kalimat kerja misalnya terlaksananya pembelajaran mahasiswa sesuai dengan ketentuan BKD misalnya. Kita boleh aja membuat seperti ini. Jadi nah, kalau sudah seperti inilah, ini baru jumlah bebannya berapa, kualitasnya seperti apa, dan ketepatan waktunya bagaimana. Ini kan kita rubah, ini kategorinya aja seperti itu. Sebenarnya fokus dari tadi sudah disampaikan Pak Hanjar juga bahwa fokusnya di Permenpan 8 itu pada capaian organisasinya. Ini terhubung kemana? Tadi ada pertanyaan juga, saya sempat lihat di chat room, Bapak kalau sama ngapain buat lagi gitu kan? Jadi artinya sebenarnya kami
ke depan itu juga nggak kepingin membebani dosen. Jadi dosen itu sudah ada ukurannya yang pas dalam mengukur kinerjanya, tapi salah satu fungsi dari sebuah organisasi itu adalah terhubungnya antara kinerja individu dan kinerja organisasi. Itu yang sedang masih kita bahas, belum selesai-selesai Pak Anjar ya, sama Bu Karu juga. Kira-kira nanti pasnya itu seperti apa sehingga kita tidak membebani dosen dengan hal baru gitu loh. Jadi mereka mengisi BKD otomatis nanti itu SKP-nya juga ikut terisi. Jadi tidak mengerjakan dua hal yang sama tapi dengan versi yang berbeda. Itu sedang kami pikirkan dari BKN dan Kemendikbud dan Menpan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Anjar, Pak Samsul informasinya. Pertama saya recap dulu. Tadi barusan diinformasikan oleh Pak Samsul, memang saat ini sedang ada pembahasan di level BKN, kemudian Dikti, sumber daya Dikti, dan Menpan yang sedang menyusun peraturan bagaimana SKP dosen. SKP dosen nanti direncanakan mengambil dari beban kerja dosen yang telah disusun nanti bisa disesuaikan menjadi sasaran SKP dosen. Namun karena pembahasannya masih terus didalami sampai sekarang, sedangkan kewajiban para ASN tetap harus melaporkan, menyusun, dan kemudian dinilai sebagai syarat dalam proses-proses kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, kenaikan pensiun, dan kemudian dalam proses untuk yang lain-lainnya, maka saat ini mungkin tetap saja para dosen menyesuaikan pengisian SKP sesuai dengan format yang telah tersedia. Begitu Pak Samsul ya? Betul sekali Pak, betul. Jadi ibaratnya sekarang kita ngikuti dulu lah, kita belum ngomong ideal ya, kita belum ngomong benar, tapi kita ngomong ini dulu lah, bisa dulu kenaikan pangkat tidak terhambat, karena kan walaupun tebel Permen 48 ini ternyata masih dibutuhkan penyesuaian di berbagai lini, termasuk di yang satu dosen, yang satu guru, itu dua-duanya perlu perhatian khusus dari Dikti untuk menerjemahkan, karena kan konsepnya ini dari organisasi itu. Lah, sedangkan desain penilaian kemarin itu kontribusi dari individu ke organisasi. Nah, ini konsepnya kan dibalik. Bagaimana konsep yang dibalik ini bisa tetap berjalan. Nah, supaya tidak sementara belum difikkan, tentunya kan ini nanti perlu adanya fix ketentuan. Kemarin perbicaraan juga sudah agak melebar ke arah starting point-nya. Jadi kalau dosen kan startingnya semester genap ya. Ya, sementara SKP kan selama ini 1 Januari. Lah itu juga kemarin kita bahas apakah dimungkinkan kalau untuk guru dan dosen itu startingnya dimulai di tengah tahun sehingga dia selaras cara mengukurnya dengan SKP-nya. Kira-kira itu juga jadi wacana kami juga Pak, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya mulai share pertanyaan, tapi sebelum masuk ke beberapa pertanyaan dosen, mungkin ini ada beberapa pertanyaan titipan dari pimpinan kami. Yang pertama adalah untuk cascading dari rektor itu berarti untuk dosen sampai seperti apa Pak? Mohon dijelaskan secara runutnya sehingga dosen nanti mengacu ke cascading yang mana? Apakah dari rektor kemudian ke dekan kemudian ke departemen dan kepala prodi, lalu kemudian dosen mengacu ke kepala prodi, atau memang seperti contoh di sini apakah dia melihat langsung dari rektor gitu Pak Samsul atau Pak Hajar, mohon bantu dijelaskan terkait cascading untuk dosen ini Pak. Baik Pak, jadi sebenarnya posisi dosen ini ada di mana itu dulu. Jadi dia menerima tugas dari mana. Jadi kalau dia menerima tugas dari dari fakultas, berarti dia harus diturunkan dari dekannya. Kalau dia menerima tugas dari rektorat, tapi saya rasa
kalau gini, kan permasalahannya ada nggak dosen yang memang turun langsung dari rektor? Enggak sih. Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada berarti ya langsung dari ini. Jadi untuk rektor ke dekan itu kita menggunakan SKP JPT, SKP model JPT. Jadi rektor ke dekan itu menggunakan SKP model JPT, nah baru dekan ke bawah itu kita menggunakan SKP yang ini. Jadi ini turunnya dari dekan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Mungkin ke Pak Hanjar dulu. Pak Hanjar, ini ada juga pertanyaan dari dosen kami, dari Pak Nur Wahidin. Kira-kira sebenarnya apa perbedaan antara SKP lama dengan SKP baru? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsul, selain definisi baik itu berbeda, 76 kalau dulu, sekarang 90 baru baik ya Pak Samsul. Kemudian yang kedua mungkin yang saya ingat adalah soal terkait perilaku. Jadi penilaian perilakunya, kategorinya sudah berubah. Nah, mungkin Pak Hanjar bisa tambahkan kira-kira apa perbedaan lainnya selain mekanisme cascading Pak, terkait SKP yang lama dengan SKP yang baru, sehingga dosen bisa memahami, ada perbedaan yang perlu diperhatikan gitu Pak Hanjar. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi seperti tadi sudah saya singgung juga pada saat penjelasan di awal tadi, bahwa memang antara SKP yang dituangkan di dalam Perkab BKN nomor 1 tahun 2013 dengan PP 46-nya itu berbeda. Yang pasti yang tadi pertama disampaikan oleh Pak Samsul bahwa di dalam PP 46 atau Perkab BKN 1 tahun 2013 itu yang dituangkan dalam kegiatan atau rencana kinerja itu adalah butir-butir ya, kalau dosen itu butir-butir kegiatannya. Sedangkan kalau di dalam PP 30 dengan Permen 48-nya itu yang dituangkan di dalam SKP adalah hasil cascading ya, hasil turunan rencana kinerja dari organisasi sampai kepada tim kerjanya semua. Jadi nanti turunan tadi berupa peran-peran yang memang dituangkan dalam metrik peran hasil, bukan Ibu ya. Jadi nanti siapa berperan apa, hasilnya seperti apa gitu. Nah, itu nanti peran-peran tadi yang akan dituangkan ke dalam SKP. Jadi berbeda. Jadi tergantung peran yang diberikan kepada kita yang akan masuk ke dalam SKP. Jadi bukan lagi mengambil dari uraian tugas jabatan atau kegiatan tugas jabatan seperti PP 46 waktu itu atau butir-butir kegiatan, tapi merupakan isinya merupakan peran yang diberikan di dalam proses cascading tadi ya. Jadi kalau kita misalnya di dalam proses cascading kita mendapatkan 5 peran, maka 5 peran itu nanti akan dituangkan di dalam SKP kita menjadi rencana kinerja kita untuk kita laksanakan sepanjang tahun penilaian kinerja. Itu mungkin Pak Agus. Tadi yang kedua apa ya terkait dengan? Ya, ini ada pertanyaan juga Pak Hanjar, apakah nilainya itu dia lebih dari 100 Pak? Untuk penilaian, untuk predikat ya, untuk predikat hasil itu lebih dari sampai 120 untuk yang PP sekarang ya Pak ya, dibatasi sampai 120 gitu. Baik. Jadi range-nya kita bisa menjadi bedanya gini, kalau yang dengan PP 46 kita ketika memperoleh nilai 91 ke atas kita langsung mendapat sebutan sangat baik gitu. Tapi kalau dengan PP 30 ya, selama kita belum dapat menghasilkan ide baru, jadi istilahnya kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih detail di Permen 48 itu ada hal baru namanya ide baru. Ide baru itu nanti akan berkontribusi dalam penilaian kinerja. Jadi kalau kita bisa menemukan ide baru ya, ada kategorinya dari mulai yang lingkupnya paling kecil sampai yang paling besar itu nilainya 2, 3, 4, 5. Itu maka kita baru bisa mendapatkan sebutan sangat baik ya. Jadi misalnya kita nilainya 110 gitu, 110 kan udah sangat baik seharusnya. Tapi kalau kita 110 belum mendapatkan ide baru, maka kita masih mendapatkan sebutan baik gitu ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan angka 110, kemudian ada ide baru di dalamnya walaupun cuma 2 ya nilainya, itu
maka kita berhak mendapat sebutan atau predikat sangat baik seperti itu. Nah, mungkin nanti Pak Samsul bisa menambahkan terkait dengan hal yang baru ini di dalam penilaian kinerja di Permen atau PP 30 ini. Itu mungkin Pak Agus dari. Mungkin yang terakhir Pak, ini soal ini kan tadi dilampirkan tentang butir-butir kegiatan itu, apakah masih jadi lampiran atau cukup yang seperti ditampilkan oleh Pak Samsul ini, Pak? Dan kalau misalkan ada butir-butir kegiatan di angka kredit itu tidak masuk dalam PK, itu bagaimana mekanismenya, Pak? Butir-butir kegiatan itu kan butir-butir itu menggambarkan keterkaitannya. Tadi kalau di dalam kan ada SKP untuk seorang jabatan fungsional, kan tadi dikatakan Pak Samsul ada dua ya. Satu itu lampiran pokoknya, yang lembar pokok untuk SKP kita yang merupakan turunan langsung dari rencana kinerja atasan, yang kemudian yang lampirannya itu merupakan keterkaitan, jadi keterkaitan antara rencana kinerja yang diberikan kepada kita dengan butir-butir kegiatan kita sebagai seorang pejabat fungsional. Jadi kalau misalnya dosen ya nanti dilihat begitu rencana kerja yang diberikan kita apa, misalnya tadi terkait dengan pengajaran, pengabdian atau penelitian dan lain sebagainya, maka nanti butir-butir mana yang akan terkait dengan itu dimasukkan di dalam lampiran SKP tersebut. Nah, kemudian dari sana baru ditentukan dari misalnya dari butir yang menyangkut pengajaran, target angka kreditnya berapa yang akan dicapai. Nah, itu dimasukkan di dalam lampiran tersebut. Nah, ini sebenarnya nanti lampiran fungsional ini untuk jabatan fungsional ini untuk memastikan Bapak dan Ibu bahwa seorang pejabat fungsional itu nanti dalam setiap tahunnya dapat memenuhi kebutuhan angka kreditnya untuk untuk pengembangan profesi dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak Agus. Oke, Pak Samsul mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum saya masuk sesi ke para dosen. Memang konsepnya berbalik ya. Kalau dulu itu startnya dari butir angka kredit ya Pak, ada angkanya kalau ya, butir angka kredit ke SKP kan gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi startnya itu dari organisasi ke dosen. Nah, kemudian otomatis ketika kita men-startnya itu tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya umum atau generik, maka ketika kita turunkan itu tidak semua terkait dengan butir angka kredit. Jadi bagaimana dengan butir angka kredit yang lain gitu. Jadi kan ada namanya PAK kan. Gitu. Jadi kalau dulu itu PAK itu harus terhubung dengan SKP. Jadi di PAK-nya dosen itu berapa angka kredit yang diperoleh, itu harus selaras dengan yang di SKP. Kalau sekarang kan tidak begitu. Kenapa? Karena kinerjanya mengacu pada kinerja organisasi, tidak kinerja organisasi terus dicocokkan ke kinerja individu. Nah, artinya ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh dosen itu yang sifatnya proses. Jadi hasilnya satu melalui proses dan lain sebagainya. Ada juga pekerjaan yang memang nggak ada di dalam rencana kinerja tapi ada angka kreditnya kan seperti itu. Nah, sehingga itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah karena memang tidak perlu dikaitkan semua angka kredit harus masuk ke dalam keterkaitan. Keterkaitan ini rencana kinerja dengan butir yang terkait gitu loh. Kalau memang ada pekerjaan yang memang dilakukan tapi tidak ada yang terkait di rencana kinerja, ya nggak apa-apa dimasukkan ke dalam PAK-nya aja. Jadi yang penting itu kan nilainya baik dan PAK-nya juga mencukupi seperti itu. Itu aja. Oke Pak. Baik, saatnya saya berikan sesi ke sesi tanya jawab langsung. Mungkin dari yang saat ini yang sudah raise hand ada Bu Zuliani dari Monte. Kepada Ibu Zuliani dari Monte, silakan untuk bertanya langsung. Oke, terima kasih Mas Agus Anang. Saya nggak pengen banyak mungkin yang mau ditanya, tapi saya mau tanya yang saya pikir yang paling substansial. Dosen bisa appeal nggak? Apakah ada mekanisme keberatan? Kalau SKP yang lama itu bisa ada mekanisme keberatan kalau penilaian. Gitu. Kalau ini kan jadi ada dua.
apakah boleh, apakah ada mekanisme keberatan? Pertama, ketika penerapan pemberian target untuk dosen. Yang kedua, ketika penilaian, terutama ya, karena butir tugas dosen kan banyak sekali. Gitu. Saya ambil contoh misalnya, dosen A nanti ketika meng-assign si A diwajibkan untuk nulis paper di jurnal Scopus Q1. Mungkin dia keberatan, kenapa teman saya cuma boleh jurnal rasional, saya harus Q1. Kenapa tanggung jawab saya? Misalnya, padahal sama-sama dosen. Jadi ada nggak mekanisme appeal kalau dosen bilang saya nggak mau dikasih beban itu saya, dan mungkin dia bilang oke saya mau, atau dosennya sendiri yang bilang saya maunya conference gitu. Satu. Jadi ketika di-assign rencana kerja, tugas, target, dosen boleh appeal nggak untuk bilang oke saya mau ganti yang lain, saya bisa kalau conference tapi saya nggak bisa kalau Q1 misalnya itu. Satu ya. Yang kedua, ketika memberi penilaian, boleh nggak dosen juga appeal? Misalnya kayak tadi saya katakan, misalnya terutama ketika bukan salah dosen. Dosen katakan diwajibkan ngajar 9 SKS semester itu. Tapi sama prodi, sama fakultas cuma di-assign 3. Itu kan bukan salah dosennya. Nggak mungkin dia bisa 9 SKS kalau assignment-nya cuma 3. Gitu. Jadi, ini saya, tapi mungkin bisa bilang oke saya bisa tunjukin saya ya something like that lah. Artinya intinya saya mau tanya, ada proses appeal nggak pada waktu penetapan rencana, dan kemudian apakah appeal itu juga dibuka cukup luas pada proses penilaian, especially ketika ketidaktercapaiannya akibat bukan kesalahan dosen. Terima kasih, Mas. Baik. Silakan Pak Samsul, langsung dijawab, nanti mungkin bisa ditambahkan Pak. Ya, langsung saja Pak. Baik, mekanisme keberatan itu tadi sudah disampaikan bahwa ada namanya dialog kinerja, ada review. Jadi sebelum ditetapkan menjadi SKP itu ada namanya review yang memastikan bahwa ada persetujuan. Jadi sebelum ditetapkan itu ada persetujuan dulu. Misalnya tadi disampaikan, ini nggak apa-apa, saya buat Scopus, tapi nggak mau Q1 lagi 3 aja, misalnya begitu. Nah, itu jadi di sini justru memetakan antara harapan pimpinan dengan kemampuan dari dosennya. Jadi itu bisa dilakukan di fase review. Jadi di review itu ada namanya proses dialog kinerja itu. Sedangkan pada penilaian itu ketika memang segala hal ketidaktercapaian bukan karena kesalahan dari PNS itu tidak akan dibebankan oleh kepada PNS-nya, jadi tidak ditekankan oleh ke dosennya. Jadi misalnya 10 SKS gitu ditugaskan mengajar, diwajibkan 10 SKS menurut aturan, tapi ternyata tidak diperintahkan segitu, ya itu tidak menjadi kesalahan dia. Jadi itu tidak ada masalah. Ketika kesalahan tidak bersumber dari PNS, maka PNS tersebut dianggap capaiannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Hanjar mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Pak Samsul. Betul, jadi Bapak dan Ibu, bahwa proses pembagian rencana kerja tadi saya sampaikan bahwa itu melalui proses kinerja ya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya ketika melakukan proses dialog kinerja tadi ada interaksi antara pimpinan, dalam hal ini mungkin dekan dengan para dosen ya. Itu di situ momen yang bisa kita melakukan evaluasi atau verifikasi terhadap rencana kinerja yang dibebankan kepada kita. Jadi bisa di situ. Nah, kemudian pada saat Bapak dan Ibu menetapkan indikator di dalam peran-peran yang diberikan melalui metrik tadi di dalam SKP, kan kita mentaruh indikator baik secara kuantitas maupun kualitas maupun waktu tadi. Itu juga baiknya Bapak dan Ibu itu juga kan udah dilakukan proses dialog juga dengan pimpinan. Jadi misalnya
tadi melakukan proses pengajaran sekian SKS misalnya. Nah, itu kan ketika Ibu menetapkan indikatornya adalah sekian, itu tentunya sudah berdasarkan dialog dengan pimpinan atau dengan si pemberi cascading tadi ya, untuk bisa kita tetapkan. Karena sebelum kita melaksanakan SKP itu, kita kan sudah menandatangani kontrak tadi di dalam SKP itu. Artinya sebenarnya kalau secara aturan bahwa dokumen rencana kinerja itu sudah merupakan persetujuan antara Ibu dan pimpinan di situ. Jadi ini tadi benar momennya di situ. Tapi tadi kalau tetap begitu sudah ditandatangani, ternyata pada saat pelaksanaan kinerjanya Ibu mengalami tugas yang ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan. Tadi betul Bu, itu bisa dilakukan. Kalau dulu mungkin istilah adendum ya. Kalau sekarang mungkin nanti ada penyesuaian terhadap target kinerja yang sebelumnya harusnya misalnya 10, karena sekarang ordernya hanya 5, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain dari yang memang sudah diperintahkan oleh atau ditugaskan oleh manajemen seperti itu. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai dengan apa yang memang ditugaskan kepada Ibu seperti itu. Itu mungkin Pak Santo sama penjelasan. Mungkin begini maksudnya Pak. Mungkin saya mencoba menanggapi. Yeah. Kalau di PP 46 atau dan di PP 30 ada proses keberatan itu ketika proses penilaian. Jadi nanti akan selama 14 hari biasanya akan. Masih sama itu Pak, masih sama. Nah, tapi yang dipertanyakan oleh Pak Ibu Zuliani, kalau terjadi dialog kerja yang mandek, itu ada appeal nggak? Ada kemungkinan bisa tidak orang itu keberatan pada waktu dialog kerjanya mandek. Jadi bukan pada waktu penetapan penilaian, tapi pada waktu dialog kerja mulai melakukan peran hasil itu sudah tidak terjadi kesepakatan. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan itu, mekanisme apa yang bisa dilakukan oleh PNS jika dia merasa beban kerja yang diberikan kepada PNS atau PUI itu tidak sesuai dengan wajarnya gitu Pak. Mungkin itu yang saya tangkap. Mungkin Bu Zulni seperti itu kah? Iya benar Mas Agus. Tapi as long as di dalam formatnya itu ada form di mana dosen harus tanda tangan persetujuan, saya kira selesai. Artinya kalau misalnya saya dikasih beban yang saya bilang enggak, saya itu enggak pantas saya dikasih beban itu. Kalau saya nggak tanda tangan gitu, jadi selesai gitu. Jadi as long as kolom itu ada, karena yang saya khawatirkan kalau tiba-tiba kita di-assign, diperintahkan top down, kita tidak dimintakan persetujuan karena ini target universitas, fakultas, terus kemudian dosen diwajibin, kita tidak mintakan persetujuan, lalu itu aja. As long as memang ada formnya untuk rencana kerja tadi dosen harus tanda tangan, saya kira itu solve gitu aja. Itu aja. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Baik. Sebagai tambahan Bu Zuliani, jadi sebenarnya di sini ada istilahnya ada judge-nya ya, ada namanya pengelola kinerja nantinya. Tapi saat ini masih belum. Artinya ketika atasan itu assign itu juga harus ada di situ ada pengelola kinerja yang sifatnya objektif ya. Jadi assignnya ini dasarnya apa gitu loh. Dasarnya harus ada sumber dari sebagai dasar untuk mengassign sekian itu harus ada. Jadi itu nanti ke depannya akan ke sana. Jadi di proses review itu yang mereview itu bukan hanya atasan tapi ada namanya pejabat pengelola kinerja yang untuk memastikan bahwa tugas ini logis, masuk akal untuk dikerjakan oleh orang tersebut. Kira-kira itu, Bu. Apakah pejabat pengelola kinerja itu juga akan tanda tangan di form rencana kinerja? Artinya sama tanda kayak tangan SKP? di review. Gini, jadi di review. Ya, di review itu yang tanda tangani adalah pengelola kinerja. Jadi baru yang di SKP-nya itu nanti atasan dan atasan langsung dan atasan dari atasan langsungnya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi di proses rencana ya itu yang tanda tangan yang dibentuk sebagai pengelola kinerja. Iya, pengelola kinerja hanya memastikan bahwa rencana-rencana yang dibuat itu sesuai dengan alur logika lah, nggak ada alur-alur yang di luar logika. Jadi itu memastikan itu. Ya, maksudnya kayak terakhir lah, saya nggak ingin mendominasi juga. Misalnya kayak tadi saya
dari pengelola kinerja ngasih oke, kali ini 9 SKS, tapi sebenarnya dia tahu ini nggak mungkin saya dikasih 9 SKS kalau dari pengalaman sebelumnya saya cuma dikasih 3 SKS. Itu kan repot tuh buat dosen, karena nanti kemudian pasti SKP-nya jadi jelek karena dia cuma bisa memenuhi 3 SKS yang ditugaskan, yang kayak gitu Pak, saya kira. Jadi ya kalau makanya saya katakan as long as di dalam rencana kinerja itu dosen harus tanda tangan sehingga dia bisa appeal, ya mudah-mudahan tetap didengar suaranya kalau menyampaikan keberatan atas penugasan, ya saya kira itu cukup baik lah, itu aja. Makasih Pak, makasih banyak. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Untuk momennya bisa menanyakan hal-hal yang masih bingung, masih rancu terkait dengan PP baru ini. Baik, kalau belum ada mungkin saya share pertanyaan di chat dulu ya Pak Samsul sama Pak Anjan. Kebetulan saya sudah recap beberapa yang mungkin bisa dikeluarkan dalam pertanyaan ini. Yang pertama, ini ada penilaian SKP. Apakah penilaian SKP ini mekanismenya seperti apa Pak untuk SKP baru ini Pak? Karena memang belum, tadi baru berencana, sedangkan sekarang sudah mulai masuk Desember, mungkin sudah bertanya kira-kira penilaiannya apakah sama seperti yang dulu, ada atasan dan kemudian atasan langsung, dan perilaku juga apakah ada penilaiannya, dan cara penilaiannya bagaimana Pak? Apakah sama atau masih cukup berbeda Pak? Mohon penjelasan Pak. Baik, untuk penilaian dosen, saya izin share screen lagi. Baik, jadi ini penilaiannya agak panjang, tapi sebenarnya di sini kalau dosen itu berarti kan langsung ke penilaian sebagai CA dan GF ya, sebagai apa namanya, jabatan fungsional tertentu. Fungsional, oke. Ya, jadi untuk menilai jabatan fungsional tertentu, yang pertama kita cek target dan realisasi dulu. Jadi targetnya tadi berapa? Misalnya 9 SKS, tercapai 9 SKS, itu berarti 9/9, artinya tercapai semuanya, berarti menjadi masuk baik. Kalau 9 SKS tercapai 10 SKS berarti sangat baik, kan seperti itu. Nah, kemudian itu kita masukkan kategori di sini. Apakah dia sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Lalu kemudian dari situ kita cek. Tadi kan ada satu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu kan gitu. Jadi misalnya kuantitasnya 9 SKS terpenuhi 10 SKS, jadi sangat baik. Di sini ada pilihan sangat baik 2 kali, baik sekali menjadi sangat baik. Sangat baik sekali, baik 2 kali menjadi baik. Jadi di sini ada dominasi. Nah, disinilah nilainya nanti muncul. Kita di sini. Ini nilainya muncul. Nah, di sini kan ada pilihan direct cascading sama non direct cascading. Saya pikir kalau dosen semua pekerjaannya pasti direct cascading. Jadi sekali pekerjaan dosen yang sifatnya non direct diturunkan di dosen. Jadi rata-rata semua pasti direct cascading. Artinya dari nilai yang ada di sini itu sudah langsung ada konversinya. Kan tadi ada kuantitas, kualitas, dan waktu.
Oke, waktunya 6 bulan tercapai, berarti baik. Kuantitasnya sekian SKS tercapai, baik. Terus kualitasnya sekian mahasiswa lulus, misalnya gitu. Sangat baik. Nah, itu dijumlahkan di sini. Jadi seperti ini ya. Baik, sangat baik menjadi sangat baik. Sangat baik, baik. Baik, sangat baik, baik. Baik. Sangat baik, cukup menjadi baik. Jadi ini ada kolom ketentuannya untuk nilainya. Seperti itu. Kalau dosen kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Yeah. Sedangkan kalau non direct itu misalnya ada dosen yang ditugaskan khusus yang di luar ini ya, di luar ngajar ya. Ya, di luar ngajar. Jadi tim apa gitu ya, tim apa. Itu non direct itu sifatnya seperti ini. Jadi di JPT yang menugaskan itu di rencana kerja JPT tersebut dapat berapa? Misalnya dia dapat 110, sedangkan dosennya 115 dari yang dia tugaskan itu, maka proporsionalkan. Yang ini dikalikan 20% punya JPT-nya, yang dosennya dikalikan 80%. Jadi tadinya 115 menjadi 114. Jadi kalau JPT-nya dapat tinggi, dia akan ikut naik. Kalau dapat rendah, dia akan ikut turun. Itu kalau ada misalnya case-case tertentu ditugaskan apa, mendampingi mahasiswa kemana gitu, lomba apa di luar negeri atau apa gitu, itu yang sifatnya mendadak itu biasanya non direct. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, ini ada juga pertanyaan dari FK terkait dengan SKS per semester, apakah bisa diganti SKS per modul, Pak? Karena di FK menggunakan preklinik itu caranya adalah dengan per modul, bukan per SKS. Diganti modul. Jadi bukan. Tidak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaannya begini, apakah beban kerja dosen itu ditentukan sendiri yang bersangkutan atau didiskusikan oleh atasan? Sebagai contoh, jumlah mata kuliah yang diampu atau jumlah mahasiswa bimbingan. Sepertinya ada dialog kerja ya, Pak Samsul ya? Ya, ini tadi sudah ditanyakan Bu Liani ya tadi. Iya, Pak. Ya, kira-kira sama. Apa bedanya SKP dengan BKD ya? Seperti tadi sedang disusun ya Pak Samsul, bahwa nanti mudah-mudahan BKD bisa dikonversi ke SKP, tapi karena saat ini masih dalam tahap pembahasan, jadi masih tetap harus mengikuti apa yang saat ini tersedia. Betul. Atau ada tambahan Pak Samsul atau Pak Andres? Cukup. Ya sih, cukup. Saya pikir mungkin pertanyaan yang terakhir yang saya recap adalah, tadi sempat disampaikan soal ide baru. Kira-kira kriteria ide baru itu apa Pak? Karena sepertinya mungkin para dosen kita punya ide-ide baru yang mungkin penilaiannya jadi fokus berbeda sendiri dalam penilaian. Mohon Baik. Jadi ide baru ini, yang pertama konsep ide baru itu bukan hanya ide tapi sudah realisasi. Jadi ide itu sudah. Jadi sebenarnya bukan ide baru ya, hal baru ya sebenarnya. Jadi konsep idenya itu sudah terrealisasi, itu baru dianggap ide baru. Kemudian ide baru itu sendiri ada lingkupnya, jadi ada lingkup di tim kerja, ada lingkup instansi, ada lingkup daerah berdasarkan rekomendasi instansi tersebut, dan lingkup nasional. Jadi ada lingkupnya masing-masing. Terus dia dilihat dari azas kemanfaatannya. Jadi misalnya perbaikan kualitas pemberian layanan atau output produk yang dihasilkan, efisiensi biaya, perbaikan waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk penetapan ide baru itu sendiri ada poin-poinnya. Jadi kalau di lingkup tim kerja 2 poin. Ini paling gampang ini. Pasti bisa lah 2 poin di lingkup tim kerja. Kenapa? Karena ya penilainya juga atasan langsung, tidak terlalu luas, jadi seperti itu. Terus ide baru itu sendiri memiliki periode. Jadi ide baru itu di lingkup tim kerja diakui dalam satu periode penilaian kinerja. Jadi yang nilainya 2 tadi hanya 1 tahun.
tahun depan misalnya ide barunya temunya sekarang bulan Desember, masukkan tahun ini masih bisa, tahun depan sudah nggak bisa, gitu. Nah ini kan sudah mendekati Desember. Nah kalau di lingkup instansi, di lingkup UI gitu, satu instansi itu bisa penemuan sekarang dipakai tahun depan bisa. Jadi 2 tahun. Begitu juga secara nasional. Jadi ide baru di sini ide yang sudah terlihat kemanfaatannya. Kan kita ini saya sadar kalau di dunia pendidikan ya, di dunia perkuliahan misalnya, disertasi itu juga ide baru Pak ya. Disertasi itu ide baru, istilahnya hal yang ditemukan, hal baru, istilahnya apa Pak kalau disertasi itu? Yang membedakan dengan penemuan sebelumnya. Nah, seperti itu. Novelty. Nah, itu tapi ketika itu belum masih di dalam kertas, itu tidak bisa disebut ide baru. Tapi ketika itu memang disertasinya itu sudah diuji cobakan dan dipraktekkan dan menghasilkan sesuatu, itu baru bisa dimasukkan ide baru. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bu Guritna Fungsi. Apakah misalnya membuat model pelatihan itu termasuk ide baru, Pak? Ya, jadi kita lihat. Jadi apakah model pelatihan tersebut sekali lagi ide itu berarti bukan ide ya, ide yang diterapkan. Jadi ketika kita membuat model pelatihan, ternyata nanti diuji dengan model itu tingkat pemahaman, tingkat efektivitasnya itu meningkat dengan alat ukur yang benar dan diakui gitu ya itu bisa ide baru. Tapi kalau model yang sudah ada, ya itu berarti kan bukan ide baru. Terus gini, kadang kan kita memiliki ide itu berkembang ya. Jadi tahun ini idenya selevel sekian gitu ya, selevel X gitu ya. Tahun berikutnya ini kayaknya aku kembangkan, atau ide orang lain terus kita tambahi lagi, itu juga bisa seperti itu. Asalkan memang memberikan kemanfaatan. Jadi kata kuncinya pada kemanfaatannya, gitu Pak. Baik, ada lagi baik mau bertanya langsung atau melalui kolom chat, kami memberikan kesempatan kepada para ibu dosen yang ingin bertanya. Atau Pak Anjar, ingin ada yang disampaikan Pak Anjar, tambahan? Ya, tadi kalau untuk ide baru kayaknya cukup ya penjelasan Pak Samsul. Idenya sebetulnya nanti akan ada tim atau yang ditunjuk itu untuk bisa menetapkan apakah ide baru itu dapat dikategorikan atau memenuhi persyaratan lainnya seperti itu. Jadi nanti kalau begitu diusulkan kemudian itu ditetapkan, baru setelah ditetapkan itu baru bisa diakui ya. Misalnya kalau walaupun penemuannya tahun ini misalnya Bapak dan Ibu itu, tapi hasil evaluasi penetapannya di tahun berikutnya, maka itu menjadi poin di tahun berikutnya, di mana tahun itu di mana kita ditetapkan bahwa ide baru itu bisa diakui seperti itu. Itu mungkin tambahan sedikit Pak. Baik, terima kasih Pak Anjar. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon nanti berkenan Pak Samsul sama Pak Anjar untuk memberikan simpulan, sehingga para dosen ini dengan waktu yang sudah semakin mepet Pak, akhir tahun ini sudah harusnya masuk penilaian. Tapi kami sedang menyusun dan mudah-mudahan sosialisasi ini memantapkan kami menyusun SKP, dan ada sedikit kurang pede kami Pak menyusun SKP terutama untuk dosen, karena memang kami masih meraba mekanisme baru ini, sehingga mohon maaf nanti apabila penyusunannya masih belum sesuai tadi, baik itu misalnya penentuan apakah ini pencapaian, apakah itu aktivitas atau kategori, nanti mohon tetap diarahkan kami. Jadi mohon arahannya Pak terkait kesimpulan dari kesempatan kali.
Dari Pak Samsul dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, kita sadar bahwa ini hal baru dan kita masih berusaha belajar ya. Jadi kita kerjakan dulu semampu kita, sebesar yang kita bisa itu. Nah, kemudian bisa juga nanti kunjungi website BKN ya, website resmi BKN. Itu di situ ada video. Di YouTube, maaf, YouTube official BKN, ada video penyusunan SKP sama penilaian. Jadi di situ bisa nanti dilihat caranya, kalau lupa atau ada yang tidak jelas. Gitu. Terus kemudian karena kita masih dalam masa transisi, ya, yang penting kita ikuti form yang ada dulu, sehingga tidak terhambat kenaikan pangkatnya, sambil pelan-pelan nanti kita perbaiki tahun depan. Karena memang pada kenyataannya memang waktu kita sangat pendek, Pak ya. Jadi 2021 dikasih waktu 2 bulan, dari April ke Juli ya 3 bulan harus sudah diterapkan. Nah, seperti itu. Itu cukup sulit lah dalam memahaminya. Kira-kira itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Baik Pak, mungkin ini ada pesan juga dari pimpinan kami tadi, lupa saya Pak Samsul. Kira-kira dimungkinkan nggak Pak, ada kebijakan dari negara, misalnya khususnya dari BKN, untuk kenaikan pangkat periode April 2022, itu karena masih transisi dan kemudian masih agak sedikit kebingungan dalam hal ini. Belum lagi nanti setelah kita menyusun SKP ini kan ada proses integrasi ya Pak ya, dan itu juga butuh sosialisasi yang cukup masif juga. Ini ada peluang tidak Pak kira-kira SKP yang digunakan untuk kenaikan pangkat ini masih menggunakan format lama gitu Pak? Atau memang sudah putus? Jadi sebenarnya kami waktu itu sudah ke Menpan minta supaya dimulai 1 Januari 2022. Kami butuh waktu untuk mensosialisasikan, tapi karena di Menpan sudah keluar surat edaran seperti itu, ya kita harus mengikuti. Jadi makanya tadi saya bilang, yang penting diikuti dulu formnya dalam masa transisi ini. Kita juga nggak kecem-kecem amat juga lah. Kita juga sadar. Jadi keliru-keliru sedikit juga nggak apa-apa gitu. Kami yakin kok meskipun Pak Hanjar juga nggak akan se-strict untuk di awal-awal ini, kita semua khawatirnya nanti kan dinaik pangkat Pak ya, naik pangkat ini kan di akhir Januari sudah harus masuk ke BKN. Nah, nanti mudah-mudahan di proses di bagian level yang memeriksa dokumen dosen-dosen kami yang akan naik pangkat itu lebih berbaik ini ya Pak, sangka dulu bahwa ini sudah benar gitu Pak. Ya, berbaik sangka dulu, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Anjar ada tambahan sebelum nanti saya ada simpulan sendiri dari UI karena ada beberapa pertanyaan terkait dengan internal. Silakan Pak Anjar. Baik, Pak Agus, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, tadi seperti disampaikan Pak Samsul bahwa memang ini masa transisi ya Bapak dan Ibu. Jadi memang pada prinsipnya kami dari mulai awal Juni sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi Pak Samsul. Jadi untuk di lingkungan Kemendikbud ini, tapi memang karena pegawai kami, Pak Samsul sendiri tahu jumlahnya ada 120.000 lebih ya, apalagi urusan permasalahan dosen ini masih ada yang belum. Sampai Pak Hajar hafal jadwal saya. jadi kami maklum ya, tapi tadi betul pada prinsipnya Bapak dan Ibu, kami mengharapkan Bapak dan Ibu paham dulu bagaimana kita membuat rencana kinerja sesuai dengan PP 30 yang kemudian turunnya diatur Permen 8 nomor Permen RP nomor 8 tadi ya. Itu dulu yang penting kita bisa menyusun rencana, dan tadi Bapak dan Ibu kami harapkan mulai sekarang Bapak dan Ibu ketika menyusun tadi mulai mencoba untuk melakukan proses dialog kinerja ya Bapak dan Ibu, sehingga yang tadi disampaikan oleh Bu Juliani kalau nggak salah tadi ya, itu bisa diminimalisir ketika Bapak dan Ibu betul-betul melakukan dialog dengan pimpinan terkait dengan pembagian peran-peran yang memang dibebankan kepada kita seperti itu. Kemudian nanti betul pada prinsipnya nanti kita di tahun ini tetap harus membuat SKP sesuai dengan PP 30, sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan, dan yang penting Bapak dan Ibu nanti kita
ada rencana dan juga ada hasil penilaian kinerja di awal tahun 2022 yang mungkin nanti akan digunakan sebagai proses administrasi khususnya pada proses-proses untuk pengajuan kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi tolong Bapak dan Ibu itu mungkin dapat kita sama-sama laksanakan karena selama kita ini sebagai PNS kita memang punya kewajiban yang sama untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan tugasnya kepada kita. Gitu. Itu mungkin Pak Agus, demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Samsul dan Pak Hanjar. Mungkin saya memberikan sedikit rekapitulasi dan beberapa informasi buat internal UI. Yang pertama, telah terjadi perubahan peraturan SKP dari PP 46 2011 menjadi PP 30 tahun 2019, sehingga dan berlaku sekarang, makanya tahun ini, tahun 2011, ada 2 versi SKP, Januari sampai Juni menggunakan PP 46 dengan gaya lama, lalu kemudian dari Juli sampai Desember itu menggunakan versi baru. Nah, versi baru ini menganut sistem cascading karena memang arah tujuannya adalah keterkaitan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diharapkan nanti para dosen bisa mengikuti apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menyusun bersama-sama dengan kami, sehingga penyusunan SKP yang diharapkan sesuai dengan ketentuan bisa dapat dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan bahwa SKP ini sangat vital di dalam proses kepegawaian. Hampir seluruh proses kepegawaian itu menggunakan SKP, baik itu kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, pensiun, penghargaan, mutasi, cuti di luar tanggungan dan sejenisnya itu menggunakan SKP. Jadi selain tadi sudah disampaikan oleh Wakil Rektor bahwa SKP ini merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai, sehingga diharapkan selain memberikan manfaat juga para pegawai yang tidak mencapai atau tidak menyusun SKP itu dapat diberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan informasi kerja. Kemudian yang juga kami sampaikan adalah ada rencana dari kementerian, dari Dikti, sumber daya Dikti yang sudah menginisiasi dengan BKN dan Menpan, bahwa ke depan diharapkan BKD yang telah disusun dosen akan bisa terkonversi secara otomatis ke dalam SKP dosen. Tapi ini butuh waktu dan butuh pembahasan yang lebih dalam, sehingga saat ini para dosen diharapkan tetap mengikuti dulu apa yang sudah ditetapkan oleh negara, sehingga nanti proses kepegawaian tidak terhambat. Kami perlu sampaikan bahwa SKP ini tidak hanya berlaku untuk PNS, karena UI menganut peraturan PNS. Kami menyampaikan bahwa dosen PUI yang ada di Universitas Indonesia juga tetap melakukan proses SKP seperti yang dilakukan oleh para PNS. Dan yang terakhir dari saya adalah untuk para dosen yang akan naik pangkat April 2022, mungkin nanti segera menyegerakan ya proses pembuatan penyusunan dan nanti di akhir Desember melakukan penilaian SKP. Dan kami berencana dalam waktu dekat, mohon izin Pak Hanjar, kami nanti ke fakultas melakukan coaching yang lebih masif ya, ke fakultas dan kepada direktorat untuk mengasistensi para tim-tim kecil yang ada di fakultas untuk membuat SKP yang kira-kira bersesuaian tadi dengan yang telah disampaikan oleh Pak Samsul dan Pak Hanjar. Mohon izin nanti apabila penyusunan kami masih banyak kekurangannya, mudah-mudahan upaya kami ini memudahkan para dosen untuk menyusun SKP, karena memang saya sendiri melihat peraturan Permenpan itu cukup tebal dan cukup sulit untuk segera dipahami. Jadi nanti di level teknis dalam proses kenaikan pangkat di BKN mudah-mudahan dapat disesuaikan dalam prosesnya. Demikian dari saya, terima kasih Pak Samsul dan Pak Hanjar. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Anang yang telah memandu materi pada siang hari ini. Juga terima kasih ke Pak Samsul, Pak Hanjar yang telah memberikan pencerahan materi terkait SKP terbaru. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini masih ada Bapak Abdillah Hasan, Direktur SDM. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali buat penutup, Pak Abdillah. Baik, ya terima kasih atas ini Direktorat mau hujan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Bapak-Bapak dari Kemenristek yang sudah menyampaikan paparannya.
Ya, dan terima kasih kepada teman-teman dosen yang sudah setia untuk mengikuti acara ini. Ya, semoga nanti pengisian SKP lancar, dan tadi seperti yang disampaikan Pak Agus Anang bahwa nanti setelah ini tim DSDM akan mengasistensi, ya, akan mendampingi semua fakultas, ya, untuk memastikan bahwa pengisian SKP berjalan dengan baik. Ya, dari saya terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang nggak berkenan selama ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Haidar. Baik, terima kasih Pak Abdil Hasan. Terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu dosen, juga para pimpinan fakultas yang turut hadir di ruang Zoom kita pada siang hari ini. Kita akan untuk terkait masalah materi PPT akan kita share nanti melalui SDM dari masing-masing unit kerja, fakultas, sekolah ataupun vokasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua, sukses selalu untuk kita semua. Untuk Pak Haidar dan Pak Samsul Hidayat, kita masih ada agenda besok hari untuk tenaga pendidikan di jam 9 pagi. Terima kasih, saya akhiri, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Samsul, Pak Haidar, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Samsul. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Agus Anang. Ya. Terima kasih. Ya, banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Amit. Semuanya, pamit dulu. Nyalain lampu deh. Gelap banget ya lampu. Iya. Izin Pak Haidar. Baik Pak, terima kasih. Pak, materi paparannya bisa kami salin nanti nggak Pak? Baik, nanti untuk materi akan kita satu pintukan, akan kita share melalui SDM masing-masing unit kerja Pak. Oh ya, makasih Pak Haidar, terima kasih banyak. Pak. Mungkin Pak yang selamat siang Pak. Selamat siang.